Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap berani untuk berkarya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang kedua di program kelas menulis kreatif. Materi ini adalah materi yang sangat penting untuk teman-teman pahami, yaitu tentang bagaimana cara kita menyusun sebuah kerangka tulisan. Saya ingin menjelaskan ulang lagi ya pentingnya atau runtutan dari proses belajar kita. Di materi yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menemukan sebuah ide tulisan. Ya, bahwa ide tulisan itu yang paling cocok untuk kita, yang paling sesuai dengan kita adalah kita bisa dapatkan dari apa yang kita senangi, dari hobi kita, dari hal-hal yang membuat kita senang. Ya, Anda misalnya suka jalan-jalan, suka mengajar, suka apapun ya yang berkaitan dengan hobi Anda, suka fotografi ya, suka bikin video, suka berbisnis, itu bisa menjadi ide yang layak untuk Anda tulis. Kemudian hal-hal yang menjadi pekerjaan Anda, misalnya Anda seorang guru, Anda sebagai seorang wartawan, Anda sebagai seorang yang bekerja di dunia kesehatan, itu juga bisa menjadi ide. Yang ketiga, apa yang sedang Anda pelajari, Anda sedang belajar apa nih, sedang baca buku apa nih, Anda sedang ikutan kursus apa sih, itu juga bisa menjadi ide tulisan. Tentu saja 3 ide tadi atau 3 cara mendapatkan ide tadi, ketika Anda sudah menentukan idenya mau nulis apa, lalu kemudian Anda tulis ide dasarnya atau premisnya ya. Misalnya Anda ingin menulis buku non fiksi tentang pendidikan karakter ya, Anda jelaskan, saya akan membuat buku tentang pendidikan karakter. Kenapa? Nah, jelaskan. Kemudian masalahnya apa? Anda tulis juga. Kemudian solusi yang Anda ingin sampaikan apa, tahapan demi tahapan itu jelaskan dalam satu paragraf juga bisa. Kalau yang fiksi, bagaimana yang fiksi juga sama ya. Anda mau nulis cerita tentang apa? Ya, Anda misalnya seorang ibu rumah tangga, Anda ingin menulis tentang pengalaman Anda rumah tangga, atau Anda ingin bercerita tentang novel tentang rumah tangga. Konfliknya apa? Anda harus tentukan dulu ya, konfliknya apa. Kemudian setelah konfliknya Anda tentukan, karakternya siapa aja, Anda tulis di situ. Itulah ide dasarnya. Nah, setelah itu clear ya, sudah Anda tulis dalam bentuk 1 atau 2 paragraf ya kan, untuk masalahnya, untuk karakternya dan sebagainya. Tulis aja dulu semampunya, seadanya, tulis. Kemudian ide dan premisnya sudah clear, maka langkah selanjutnya adalah Anda susun dalam bentuk kerangka atau dalam bentuk outline. Simpelnya kerangka itu seperti daftar isi, tapi beda ya. Kalau daftar isi kan bab 1 tentang apa, kemudian lanjut lagi bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Kalau kerangka nggak begitu ya. Kerangka juga sama, bab 1 apa, tapi harus Anda sertakan deskripsinya atau penjelasannya. Bab 1 definisi pendidikan karakter. Bab 2 pentingnya membangun pendidikan karakter misalnya. Bab 4 masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, misalnya begitu ya. Bab 5 sinergi antara sekolah dan keluarga, misalnya begitu. Anda jelaskan dulu nih poinnya tuh apa aja. Nah, dan ketika Anda membuat sebuah kerangka itu, Anda harus utuh. Tulis dari bab 1 sampai bab akhir. Demikian juga kalau Anda menulis novel ya, sama, Anda juga harus menulis secara utuh. Bab pertama itu mau menjelasin apa sih?
Oke, pertemuan misalnya. Bab 2 latar belakang dari setiap karakter. Bab keempat munculnya sebuah masalah apa. Begitu terus disusun alurnya. Jadi alur cerita itu disusun di kerangka itu. Sehingga Anda sudah tahu nih, bab 1 mau jelasin apa, bab 2 mau jelasin apa, bab 3 mau jelasin apa, dan sudah enak. Ya. Saya berikan ilustrasi seperti kita membuat sebuah rumah, ya. Anda sudah tahu nih mau bikin rumah apa, ya. Kemudian Anda jelaskan nih, gambarkan, ya. Fotonya seperti ini dan baru kemudian Anda susun kerangkanya, ruang tamunya, kemudian nanti dapurnya bagaimana, lantainya bagaimana, atapnya bagaimana. Mesti bangunannya sudah Anda ketahui secara kerangkanya, ya. Baru kemudian disusun, dibangun, ya. Dan tidak lupa nyiapin bahan-bahannya. Nah, kerangka adalah proses untuk menyusun. Jadi nanti tukang bikin rumah itu dia nggak berkreasi lagi, dia hanya mengikuti kerangka yang sudah ditentukan, ya. Ukurannya berapa, bangunannya berapa, ruangannya berapa, kan sudah enak, gitu, ya. Nulis juga sama. Kalau teman-teman sudah menyusun kerangkanya, itu akan jauh lebih enak, ya. Anda tinggal nulis aja, bab 1 nih nulis apa, bab 2 nulis apa, bab 3 nulis apa, begitu ikuti terus, ya. Ikuti terus sampai selesai, ya. Jadi di situ pentingnya sebuah kerangka. Nah, ketika teman-teman di tengah jalan, ya, tiba-tiba ide mandek, Anda bingung lagi harus mengembangkannya seperti apa. Dengan adanya kerangka, Anda tinggal tengok aja, tinggal lihat, tinggal cek lagi, ya, cek lagi kerangkanya. Jadi ibarat gini teman-teman, ibarat teman-teman nih mau masuk ke sebuah hutan, daerah yang belum teman-teman ketahui, Anda kan butuh peta, ya. Nah, sehingga dengan peta ini Anda akan tidak tersesat. Sama ketika kita menulis, kan itu imajinasi kita, ide kita liar, ya. Kita menelusuri semua hal-hal yang ada dalam pikiran kita, membuat sebuah gagasan. Bahkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita nonton, kita ngobrol, kita membaca, itu kan masuk ke dalam pikiran kita. Kadang-kadang membuat kita bingung harus nulis apa, atau tiba-tiba ada ide baru, itu bagaimana, sehingga membuat kita bingung. Nah, dengan adanya kerangka, maka teman-teman akan termudahkan, teman-teman akan lebih enak lagi nulisnya, ya. Jadi siapkan dulu kerangka Anda. Caranya tadi mudah, ya. Anda susun nih bab 1, bab 2, bab 3, ya. Nah, kadang-kadang kan ketika kita mau menulis kerangka ini, benar apa salah, ya, takut ragu. Nah, makanya ketika Anda menyusun kerangka, coba bayangkan, ya, coba pikirkan, gitu, ya. Kira-kira enaknya bab 1 apa ya, bab 2 apa ya, bab 3 apa ya, gitu. Susun semua, tergantung berapa halaman yang ingin Anda buat. Misalnya Anda ingin membuat buku dengan tebal 200 halaman. Oke, satu halamannya, misalnya Anda pengen satu paragrafnya itu terdiri dari 7 halaman, ya. Berarti Anda tinggal bagi aja, gitu, ya. Berarti setiap halaman itu 7, setiap bab itu 7 halaman. Berarti Anda butuh berapa bab, ya, itu aja. Jadi gunakan kreativitas Anda, gunakan imajinasi Anda. Nah, di sini tidak bisa diajarkan teman-teman semua, ya. Kenapa? Karena kreativitas kita sendiri ini harus bermain. Susunlah. Karena apa? Karena Anda adalah seorang pengarang, orang yang mengkreat, orang yang menciptakan sebuah gagasan, menciptakan sebuah cerita. Maka Anda harus berpikir kreatif, ya. Sampai di sini paham ya teman-teman semua bagaimana membuat sebuah kerangka. Nah, sekarang teman-teman silahkan tulis kerangkanya, ya.
Awal-awal mungkin Anda tulis dulu nih, seperti membuat daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, lalu kemudian jelaskan. Yang penting itu deskripsinya, ada penjelasannya. Bab 3 itu ngejelasin apa sih, bab 4 itu ngejelasin apa. Jadi enak kita buka-bukanya gitu ya. Begitu teman-teman semua, materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini membantu, dan ada tugasnya. Tugasnya adalah Anda membuat kerangka sesuai dengan premis yang sudah Anda buat di tugas pertama ya. Itu dibuat. Ayo gunakan kreativitas Anda, gunakan imajinasi Anda untuk membuat sebuah kerangka ya. Ketika Anda membuat sebuah kerangka, saya yakin Anda sudah akan tahu tulisan seperti apa yang akan Anda buat. Kuncinya gitu. Jadi seorang penulis itu tidak nulis spontan, nulis aja, tapi nggak tahu nih kemana arahnya. Itu kan serampangan, nggak jelas, ya. Maka wajar nanti tengah jalan mandek, idenya hilang, buntu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak terarah, nggak disiapkan dengan baik. Ini catatan untuk teman-teman yang ingin lebih mudah menulis. Oke, begitu ya teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, Pak TB akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke.